Seorang anak yang tumbuh bersama ibunya tanpa kehadiran ayah baik secara fisik atau psikologis dikenal dengan nama fatherless. Fatherless diartikan sebagai anak yang bertumbuh kembang tanpa kehadiran ayah, atau anak yang mempunyai ayah tapi ayahnya tidak berperan dengan maksimal dalam proses tumbuh kembang anak. Lebih lanjut, anak yang mengalami fatherless rata-rata merasa kurang percaya diri, cenderung menarik diri dari kehidupan sosial, rentan terlibat penyalahgunaan obat terlarang, rentan melakukan tindak kriminal dan kekerasan, kondisi kesehatan mental yang bermasalah, serta munculnya depresi hingga pencapaian nilai akademis yang rendah. Jawaban atas generasi yang fatherless adalah generasi yang dibapai. Permasalahannya, bagaimana bisa? Apakah generasi fatherless bisa dibapai? Tentu saja bisa. Generasi yang menemukan sosok Bapa di surga, generasi yang memiliki Bapa rohani, generasi yang dibapai dan nantinya akan membapai. Karena generasi yang dibapai adalah sebuah kebutuhan. Halo teman-teman, kenalin aku Novia. Kenalin, aku Natali dan aku akan sharing sedikit Tentang aku dibapai dan membapai. Pertama-tama, aku itu bukan anak yang lahir dari keluarga yang baik-baik aja. Aku punya orang tua yang dulu sering banget ribut, yang akhirnya berujung dengan perpisahan dan bikin aku ngerasa kayak aku tuh kurang kasih sayang. So, aku pun datang dari keluarga ya yang bisa dibilang kurang baik, yaitu broken home. Aku 3 bersaudara dan aku perempuan satu-satunya. Nah, setelah orang tua aku pisah, aku sebenarnya ikut papa. Tapi walaupun aku ikut papa, aku tetap merasakan yang namanya fatherless. Karena di luar dari usia aku dan papa yang sangat jauh, terus juga aku perempuan satu-satunya, papa pun menganggap tanggung jawab seorang anak itu ada di seorang ibu. Jadi itu yang membuat aku sama papa tuh sangat-sangat jarang berkomunikasi. Dan mungkin kalaupun papa ditanya soal aku, pasti nggak banyak tahu gitu. Nah, pastinya hal itu sih yang buat aku merasakan kekosongan, terutama dalam rumah. Dan membuat aku juga kayak mencari-cari sosok yang dapat memenuhi kekosongan aku dalam hal itu. Awalnya, aku ke gereja ya karena diajak aja, karena diajak, jadi aku pun nggak banyak berbaur dengan yang lain. Jadi aku gampang banget merasa kesepian dulu pas awal-awal datang ke gereja. Sampai akhirnya aku mulai berpikir kalau nggak ada salahnya loh untuk membuka diri dengan Bapak rohani aku. Dan aku pun bersyukur banget loh, ternyata banyak banget bapak-bapak rohani yang Tuhan taruh di dalam hidup aku, yang care banget sama aku dan sama sekali nggak ngelihat latar belakang aku tuh kayak gimana. Yang selalu nemenin aku waktu ada masalah dan bahkan banyak banget loh dukungan dan doanya yang bikin aku bisa jadi Natali yang seperti sekarang. Yang bisa bikin aku bangkit lagi. Terus pertama kali aku ke gereja, dari awal aku ke gereja pun aku sudah sangat-sangat merasa diterima, dikasihi, diperhatikan. Ya karena aku merasakan hal-hal yang memang aku butuhkan dalam gereja, aku pun tanpa ragu langsung memberi diri aku untuk masuk fame group dan langsung dibapai. Ya walaupun awalnya aku mau dibapai karena aku merasa ya senang gitu, karena diperhatikan, ada yang mau dengerin aku, ada yang mau temenin aku. Tapi ya aku tetap nggak menaruh harapan ataupun bergantung lah sama Bapak rohani aku, karena aku merasa dan melihat mereka seperti titipan yang Tuhan kasih di hidup aku gitu. Terus juga kalau dulu ada masalah, ya sudah pasti aku pendam sendiri, bersandar sama diri sendiri, pakai kekuatan sendiri, dan cari jalan keluarnya pastinya pakai otak aku sendiri gitu. Tapi setelah aku tahu peran Bapak rohani aku dalam hidup aku,
Aku pun belajar yang namanya terbuka, aku belajar berani bertanya ke mereka gitu saat memang aku butuh gitu. Dan aku pun belajar untuk rendah hati, mau diajar kalaupun aku salah, aku belajar untuk mendengar teguran mereka gitu. Karena aku tahu apapun yang mereka katakan ke aku pasti semuanya itu bermaksud baik gitu. Di masa-masa itu pun terutama saat aku waktu itu masih SMP, yang anak-anak muda butuhkan pasti kan ditemani, didengar. Nah itu aku sangat-sangat merasa saat itu hal yang aku butuhkan tuh terpenuhi karena adanya Bapak rohani aku pada saat itu. Nah sering berjalannya waktu timbul dalam hati aku kerinduan untuk melayani generasi juga. Dan ternyata Tuhan pun menaruh hati yang sama mulai dari Bapak rohani aku dan juga hati aku sendiri gitu. Walaupun awalnya sebenarnya ragu sih, kayak aku mikir aku bisa nggak ya nanganin mereka-mereka ini, karena aku sendiri pun ya jujur aja seringkali masih belum bisa menangani diri sendiri gitu sebenarnya. Tapi ternyata Bapak rohani aku bisa memberikan pengertian. Di situ aku bisa melihat sih yang mau aku melayani generasi ini bukan aku, bukan Bapak rohani aku, tapi sebenarnya Tuhan yang mau aku untuk melayani gitu. Nah disinilah aku bisa semakin membuka hati juga karena Tuhan juga taruh benih beban jiwa dalam hidup aku, so aku pun bisa lebih meyakinkan diri dan minta pimpinan Tuhan dalam melayani generasi ini. Setelah melewati masa-masa di mana aku jatuh, aku jadi sadar dan mikir juga sih gimana ya kalau misalnya aku tuh nggak mau memberikan diri untuk dibapai. Aku mungkin akan jadi Natalie yang hidup semau aku, yang melepas stres dengan cara yang salah. Ya, kalian tahulah seperti remaja pada umumnya di zaman sekarang. Dari situ pun aku juga lihat kalau di generasi sekarang ini butuh banget untuk dibapai, dan dari sinilah aku melihat kebutuhan itu dan bikin aku jadi mikir kayak pengen deh lihat mereka bertumbuh juga, lihat mereka berproses juga, pengen mereka ngerasain juga punya sosok Bapak rohani yang benar-benar hidup di dalam kasihnya Tuhan. Terus juga sampai akhirnya aku diberi kepercayaan untuk membapai, dan gak gampang prosesnya, banyak banget naik turunnya, tapi puji Tuhan aku bisa laluin itu dengan sukacita karena aku tahu aku punya Tuhan yang senantiasa ada di hidup aku, yang selalu menjadi sandaran hidup aku. Nah menurut aku dibapai itu ya memang suatu hal yang penting dalam kehidupan, terutama anak-anak muda. Aku pribadi sangat-sangatlah merasakan seberapa butuhnya sosok Bapak rohani dalam hidup aku, dikarenakan yang tadi latar belakang. Ya walaupun latar belakang kita pastinya beda-beda, tapi aku tahu pasti setiap kita butuh dibapai. Tapi mungkin karena hal itu ya, karena aku pun merasakan bagaimana aku membutuhkan sosok Bapak rohani, aku pun seperti bisa merasakan kebutuhan anak-anak muda lainnya gitu, teman-teman aku, anak-anak muda di generasi bawah aku pun bisa seperti merasakan kebutuhan mereka dan perasaan mereka, bagaimana mereka tuh ya butuh gitu untuk dibapai. Terus setelah terjun, aku membapai, dan aku merasakan sendiri ternyata tidak mudah menjadi Bapak rohani. Aku semakin bisa melihat juga dan lebih mengerti perasaan dan mengerti kondisi Bapak rohani aku gitu. Jadi aku sebagai anak rohani pun bukan hanya minta untuk ditimang ya ibaratnya, aku pun belajar untuk seperti inisiatif, mencari, bahkan kita pun sebagai anak rohani mau belajar untuk memperhatikan juga Bapak rohani kita gitu. Ya, so buat teman-teman yang belum dibapai, aku dorong banget nih buat teman-teman untuk bisa memberikan diri kalian untuk dibapai. Ya, nanti kalian sendirilah yang ngerasain betapa bersyukurnya kalian punya Bapak rohani dalam hidup kalian. Dan menurut aku nggak cuma itu sih, buat kalian yang udah dibapai pun, aku sebenarnya sangat-sangat rindu melihat di antara kita ada bangkit dan punya hati juga untuk membapai, karena aku melihat generasi ini pun sangat-sangat butuh sosok Bapak gitu. Oke, sekian cerita aku dalam dibapai dan membapai. Semoga bisa memberkati kalian semua. Jadi untuk teman-teman dan adik-adik rohani aku, yuk kita sama-sama mau membuka diri untuk dibapai dan mau berproses. Karena aku yakin kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Semangat! Sekian sharing dari aku. Tuhan Yesus memberkati.